Negara Singapura hampir sama dengan kota Samarinda kalau di Indonesia, yakni 718 km persegi. Namun merupakan salah satu negara kaya di dunia. Pendapatan per kapitanya melebihi Inggris, Amerika, atau Prancis. Selama 6 dekade Singapura telah mengubah dirinya dari pelabuhan perdagangan kolonial menjadi pusat keuangan yang ramai dan membuat iri seluruh dunia. Ini menjadi contoh bagi negara manapun yang ingin menumbuhkan perekonomian yang kuat dan berteknologi tinggi. Kekayaannya merupakan hasil perencanaan puluhan tahun oleh partai yang berkuasa sejak kemerdekaan. Di apa formula sukses Singapura? Dan seiring pergantian kepemimpinannya untuk pertama kali dalam 20 tahun, dapatkah negara ini terus sejahtera? Ketika Singapura merdeka tahun 1965, Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew dan para pemimpin pendiri lainnya menyadari bahwa negaranya mengalami masalah ekonomi. Mereka tidak mempunyai sumber daya alam. Jadi jika mereka ingin mengembangkan perekonomian yang didorong oleh ekspor dan menarik modal asing, mereka perlu membangun industri manufaktur di negara tersebut. Lokasinya memberi keunggulan. Negara ini memberi akses ke Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Laut Cina Selatan, yang menjadikannya pusat pelayaran penting. Oleh karena itu, pemerintah melakukan hal ini dengan mengubah Singapura menjadi basis manufaktur dengan fokus pada industri padat karya untuk menghilangkan tingginya angka pengangguran. Namun, Lee hanya bermaksud menjadikan sektor manufaktur sebagai batu loncatan menuju perekonomian yang lebih maju. Ia meletakkan dasar-dasarnya, yaitu sistem keuangan dan hukum yang kuat, pemerintahan yang stabil, dan sebagian besar bersih, memastikan sistem transportasi umum efisien, dan memiliki infrastruktur layanan kesehatan kelas dunia. Pada tahun 1980-an, Lee mulai meletakkan dasar bagi sumber kekayaan Singapura, yaitu keuangan. Mengikuti negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, ia meliberalisasi industri jasa keuangan dengan peraturan yang lebih ringan. Warisan dari pendekatan tersebut terlihat saat ini. 4.200 perusahaan multinasional mempunyai kantor pusat regional di sini. Pajak yang rendah adalah alasan utama hal tersebut. Tarif pajak perusahaan di Singapura hanya 17% dan bisa mencapai 13,5% atau lebih rendah untuk beberapa aktivitas. Hal ini juga karena penerus Lee, Goh Chok Tong, terus berupaya menarik bisnis besar. Singapura mengalihkan penekanannya ke perekonomian berbasis pengetahuan yang lebih mengandalkan kreativitas dan pertumbuhan wirausahawan Singapura. Pada tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra tertua dari Lee Kuan Yew, mengambil alih jabatan Perdana Menteri, dan ia menyadari bahwa untuk mempertahankan aliran bisnis dan kekayaan, Singapura perlu menjadi tempat yang lebih menarik untuk ditinggali. Dengan lokasinya yang strategis, Singapura harus menjadi tujuan wisata tersendiri. Hal itulah yang menjadi kunci keberhasilan Singapura. Mereka telah memulai proyek reklamasi lahan yang ambisius pada tahun 1970-an. Selama bertahun-tahun, ruang tersebut tidak hanya diisi dengan perkantoran dan gedung apartemen, namun juga pusat hiburan, sehingga mengubah cakrawala kota dalam prosesnya. Salah satunya adalah menghadirkan balapan malam F1. Pemerintah juga menyambut baik kasino atau resort terpadu. Demikian sebutannya di Singapura. Dan waktunya sangat tepat karena perekonomian Tiongkok dan India sedang berkembang pesat. Singapura memiliki lokasi yang ideal untuk menarik kaum ultra kaya di kawasan ini, yang kemudian dapat menikmati kasino dan kehidupan malam, namun juga memarkir uang mereka. Hasilnya, nilai total aset yang dikelola di Singapura melonjak dari 420 miliar US dollar pada awal masa jabatan Lee Hsien Loong menjadi 3,6 triliun USD pada tahun 2022. Meskipun Singapura sukses secara ekonomi, kepemimpinannya dikritik oleh beberapa pihak karena pembatasan kebebasan sipil dan media. Kebebasan pers, kebebasan media berita harus tunduk pada kebutuhan utama integritas Singapura. Mengingat pemerintahan yang sukses membawa negara dalam ekonomi dunia, kalau ekonominya mandek absolut pula, ini kan yang bikin geli. Nyenengin kagak, galaknya gak kepalang. Yang beginian yang bikin gak habis pikir. Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, salah satu kritik utama adalah adanya iklim ketakutan di Singapura. Masyarakat takut mengkritik pemerintah. Pemerintahan berikutnya juga mendapat kritik karena mempertahankan kontrol yang ketat. Protes sebagian besar masih ilegal. Pemerintah jelas menyadari bahwa populasinya sedang berubah. Ini jauh lebih beragam, jauh lebih vokal. Pada saat yang sama, Singapura harus tetap kompetitif seiring dengan belajarnya negara-negara lain dari model pertumbuhannya. Perubahan iklim
menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Inilah Singapura yang diwarisi Lawrence Wong sebagai Perdana Menteri baru di negara itu. Wong yang besar di perumahan umum mendapat pujian atas kepemimpinannya dalam respon COVID-19 di negara tersebut. Dia dipandang lebih banyak menyentuh orang biasa. Meski Partai Aksi Rakyat masih membentuk pemerintahan yang berkuasa, popularitasnya menurun. Menumpuknya kekayaan telah membawa permasalahan tersendiri. Harga rumah meningkat, biaya hidup telah meningkat. Salah satu modal pertumbuhan Singapura adalah menarik tenaga kerja asing. Namun terlalu banyak masuknya pekerja asing menimbulkan kekhawatiran masyarakat bahwa orang asing mengambil terlalu banyak pekerjaan bagus. Jika dilihat dari angkanya saja, ketimpangannya sudah berkurang. Namun hal itu tidak dirasakan sebagian warga. Populasi menua yang pesat di negara ini juga akan menambah tekanan terhadap pertumbuhan angkatan kerja dan belanja pemerintah. Jadi, dalam mengelola ketidakpuasan atau memandu evolusi Singapura yang berkelanjutan menjadi pusat teknologi, tugas Wong adalah mempertahankan kesuksesan yang diperoleh dengan susah payah oleh negara tersebut. Tidak mudah.